Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Adik-adik, pagi ini sudah siap sekolah minggu? Pastikan semuanya duduk tenang karena kita mau memuji memuliakan akan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita di bulan ini tentang kesetiaan. Tema minggu ini adalah setia dalam segala hal. Nah, adik-adik, kata kuncinya hendaklah engkau setia. Nah, boleh digantikan di situ hendaklah engkau setia. Jadi nanti ada kata hendaklah engkau baru sebut namanya lalu kata setia di belakang. Nah, mari semuanya siapkan hati anak-anak, duduk tenang, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita nyanyikan pujian, Yesus ku datang padamu. Yesusku luar biasa. Yesus ku datang.
Adik-adik, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena hari ini adik-adik boleh bangun dengan kekuatan baru, tubuh yang baru, kesehatan yang baru. Pagi ini Tuhan, adik-adik akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan terus memberkati adik-adik di rumah, sekalipun ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita adik-adik di rumah untuk tetap memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik siap memuji, memuliakan nama Tuhan? Kalau sudah siap, Miss Isma mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian halo halo hello hello hola hola. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu cucu cucu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu cucu cucu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah, masih tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan lagi dengan pujian Yesus berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembahku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku ku ucapkan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku ku ucapkan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati adik-adik, siapkan duduk tenang. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau menyanyikan pujian
Ku ingin dengar cerita. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Sudah siap mau dengar firman Tuhan? Sebelumnya duduk manis, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih banyak kepadamu karena Engkau sudah menjagai kami, melindungi kami, menolong kami, menyertai kami dalam tidur kami semalam Tuhan, dan pagi hari ini kami sudah bangun, kami sudah memuji-muji Engkau, dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang hebat, apa kabar hari ini? Bu Guru berharap kalian semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Nah, tema kita bulan ini adalah kesetiaan, dan hari ini kita akan belajar bahwa setia dalam segala hal. Bu Guru mau tanya, apakah kalian masih ingat cerita minggu yang lalu? Ya, ceritanya tentang apa ya? Ceritanya tentang 5 gadis-gadis yang bijaksana dan 5 gadis-gadis yang bodoh. Hari ini kita mau belajar masih tentang kesetiaan, yaitu perumpamaan tentang talenta. Cerita ini diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, adik-adik yang hebat, ayo ikuti Bu Guru ya ceritanya. Ada seorang tuan yang sangat kaya raya. Dia hendak pergi ke luar negeri dan dia akan memberikan hartanya atau talentanya kepada hamba-hambanya. Dia memiliki 3 orang hamba, dan tuan tadi dia mau membagikan kepada hamba-hambanya itu tidak sama banyaknya. Kenapa? Karena tuannya tahu kemampuan daripada hamba-hambanya. Nah, hamba yang pertama diberikan 5
5 talenta. Dan hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Jadi tuannya memberikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan mereka. Akhirnya tuan tadi berangkat, dia pergi ke luar negeri. Nah, pada saat tuannya pergi ke luar negeri, apa yang harus hamba-hambanya lakukan? Nah, hamba yang pertama yang menerima 5 talenta, dia berusaha, terus dia kembangkan, dan pada akhirnya yang 5 talenta tadi dia mendapatkan hasil 2 kali lipat. Dia menghasilkan lagi 5 talenta. Jadi dia sudah memperoleh 5 talenta tambah 5 talenta jadi 10 talenta. Nah, hamba yang kedua, dia juga tidak tinggal diam. Dia juga berusaha. Dia kembangkan juga yang 2 talenta tadi. Pada akhirnya dia mendapatkan hasil 2 kali lipat. Jadi dia sudah punya 2 talenta ditambah 2 talenta, dia sudah mendapatkan 4 talenta. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga? Hamba yang ketiga, dia rasa takut. Dia takut untuk mau diapain itu 1 talenta ini. Akhirnya dia pergi gali tanah, terus talentanya dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun, disembunyikan. Nah, kalau dia sudah timbun masuk dalam tanah, apakah 1 talenta tadi akan berkembang atau akan berbuah? Tidak, adik-adik. Ya, mana bisa berkembang karena dia tinggal diam saja. Nah, adik-adik yang kekasih, selang beberapa waktu, tuan yang dari luar negeri tadi, dia pulang dan akan membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Kemudian tuannya memanggil hamba-hambanya tadi. Hamba yang pertama, dia datang, dia bawa 5 talenta, ditambah lagi 5 talenta, jadi 10 talenta. Dan hamba yang kedua, dia datang lagi, dia bawa 2 talenta, ditambah 2 talenta, jadi 4 talenta. Tetapi hamba yang ketiga, dia datang, dia bawa hanya 1 saja, tidak ada tambahnya, 1 saja. Nah, adik-adik, tahu nggak bagaimana perasaannya tuan tadi? Tuan tadi datang, dia memanggil hambanya yang pertama dan hambanya yang kedua. Dia memuji mereka. Tuannya bilang begini, kalian baik sekali. Kalian sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dan saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi tuannya mengundang mereka ikut masuk ke dalam dan merayakan kebahagiaan bersama tuannya. Tetapi bagi hamba yang ketiga tadi yang membawa hanya 1 talenta, tuannya sangat kecewa. Tuannya bilang, kamu pemalas, kamu tidak mau berusaha. Bagaimana kalau kamu tidak kembangkan, bagaimana bisa ada hasilnya? Akhirnya tuannya sangat kecewa sekali, dan yang 1 talenta dari hambanya yang ketiga tadi itu juga diambil
dan diberikan kepada yang memiliki 5 talenta lagi. Jadi bertambah-tambah. Dan yang hamba yang ketiga, karena dia malas, jadi apa juga yang ada padanya itu diambil. Adik-adik, kalian mau pilih yang mana? Mau jadi seperti hamba yang pertama, atau hamba yang kedua, atau hamba yang ketiga? Nah, adik-adik, cerita ini menjadi pelajaran buat adik-adik semua ya, bahwa adik-adik sudah diberikan talenta. Banyak sekali macam-macam talenta yang sudah diberikan kepada adik-adik semuanya. Apa sih talenta itu, Bu Guru? Talenta itu sama saja dengan kemampuan yang ada di dalam diri kalian. Contohnya seperti apa ya? Contohnya adik-adik ada yang suka menyanyi. Nah, yang punya talenta untuk menyanyi itu dia bisa kembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Berarti dengan cara harus belajar, harus berlatih terus sehingga lebih bagus lagi. Dan kalau ada lomba, mungkin bisa ikut lomba. Nah, Bu Guru mau tanya di sini, coba angkat tangan siapa yang suka menyanyi? Ya, yang suka menyanyi dikembangkan ya. Seperti Bu Guru pernah lihat ya, kakak-kakak kalian namanya Kakak Justin. Nah, Kakak Justin, Bu Guru lihat dia suka menyanyi. Dia rekaman, dia menyanyi. Wah, hebat, bagus. Itu bisa dikembangkan terus dan pada akhirnya bisa berhasil. Nah, kira-kira apa lagi talentanya ya? Ada yang suka menggambar. Nah, kalau yang suka menggambar, dia bisa gambar-gambar dan pada akhirnya nanti dia bisa jadi seorang pelukis yang hebat kan? Hebat kan? Nah, atau ada juga yang suka olahraga, misalnya main bola. Nah, itu bisa juga dikembangkan. Apalagi banyak sekali talenta-talenta yang ada di dalam diri adik-adik semuanya. Coba adik-adik ingat-ingat, apa ya talenta yang ada di dalam diri saya? Atau tanya mama, tanya bapak, apa ya talenta yang ada di dalam diri saya? Ya adik-adik ya, kalian harus dengan setia mau belajar, dengan setia mau berlatih supaya bisa berkembang. Dan semakin kalian besar, kalian akan semakin berhasil. Ya, bisa dari, jangan seperti hamba yang ketiga tadi, dia sembunyikan. Jadi talenta yang ada pada diri kita jangan disembunyikan, jangan takut, harus terus dilatih dan dilatih lagi. Kalau kalian suka menyanyi, bisa juga menyanyi di gereja, ya. Terus berlatih ya, adik-adik semuanya ya. Oke, jangan lupa terus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan untuk mengembangkan talenta yang ada di dalam diri adik-adik semuanya. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita pagi hari ini. Biarlah adik-adik semua boleh melaksanakannya di dalam kehidupan setiap hari. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami terus mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik di dalam menuntun kami, di dalam melindungi kami, di dalam menjagai kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Biarlah Engkau tuntun anak-anak semuanya Tuhan, supaya mereka bisa mengerti akan talenta yang mereka miliki. Mereka boleh berlatih dan berlatih, mengembangkan talenta yang ada di dalam diri mereka.
Berkati Tuhan semua guru-guru, semua orang tua, berkati semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau berikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena anak-anak-Mu, adik-adik yang ada di rumah, sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur. Tuhan terus memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati selalu bersama dengan papa dan mama, bahkan semua keluarga. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan usaha yang dikerjakan orang tua dari adik-adik. Tuhan terus memberkati dan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat persembahan kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini untuk kelas kecil terdapat di dalam Mazmur 33 ayat 4 bagian B. Firman Tuhan bunyinya, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Saatnya kita mau lihat teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan di minggu ini. Mari kita lihat. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah kalian setia kepadaku sampai mati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah. Wahyu 2
Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah kalian setia kepadaku sampai mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah kalian setia kepadaku sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya hafalan minggu ini Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo kakak sekolah minggu, Rial mau ayat hafalan Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah kamu setia sampai mati. Dadah. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dah. Nah, adik-adik, jika ada yang mau menghafal, videonya nanti ditampilkan seperti teman-teman kita yang sudah menghafal. Nanti bisa kirim di nomor di bawah ini. Nanti bisa ditampilkan minggu depan. Paling lambat ditunggu hari Rabu terakhir ya. Boleh kirimkan videonya ke nomor yang sudah tertera di bawah ini. Adik-adik, kita sudah ibadah sekolah minggu. Nah, tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita. Semua bangkit berdiri, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini anak-anak-Mu sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka, memberikan selalu sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati juga semua keluarga bersama dengan anak-anak. Tuhan memberkati jikalau ada yang dalam tubuh yang lemah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati terus anak-anak-Mu yang ada di rumah. Haleluya. Oke, silakan duduk kembali. Sampai jumpa minggu depan lagi. Bye-bye.